Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan masjid, ya. Pengajian yang lalu, ya, kita oleh Rasulullah diperintah untuk membangun masjid di setiap perkampungan, ya, pedesaan. Bukan hanya perintah membangun, tapi juga di masjidnya harus dibersihkan, disucikan, bahkan dikasih wangi-wangian supaya masjid, ya, bagus, indah, dan tidak terdapat bau-bau yang tidak sedap, ya. Nah, berikutnya wa anha, ya, dari Aisyah qalat, dia berkata, ra'aitu Rasulullah yasturuni, aku melihat Rasulullah menutupi, ya, pandanganku. Wa ana anzuru ilal habasyati, dan saya melihat kepada orang-orang Habasyah, ya, yal'abuna fil masjid, mereka itu bermain di dalam masjid. Nah, Habasyah ini maksudnya ya orang-orang Madinah dulu, ya. Orang-orang atau anak-anak yang ada di Madinah. Masjid, ya, sebagai tempat khusus untuk beribadah, boleh saja, ya, dijadikan khususnya untuk anak-anak. Misalkan kalau masjid itu luas, ada punya halaman. Kalau sekedar anak-anak bermain, misalkan main selodor dan lain sebagainya, ya, yang penting tidak terlalu ribut, itu bisa-bisa saja diperkenankan. Nah, dulu di Madinah, ya, jadi Rasulullah sendiri menyaksikan, bahkan istrinya Aisyah, karena juga banyak laki-laki, banyak perempuan yang menonton. Sampai-sampai Aisyah diginikan pandangannya oleh Nabi, jangan terlalu memandang, ya, karena banyak laki-laki asing. Nah, ada orang-orang Habasyah itu orang-orang Madinah, ya, anak-anak itu bermain perang-perangan, bermain panah-panahan. Itu, ya. Jadi kalau model seperti itu tidak mengapa dilakukan di dalam masjid. Mara kanak-kanak si pejorak-jorak itu kan misalkan, ya. Tapi kalau terlalu mengganggu sedang orang sembahyang, itu harus ditegah. Pada saat-saat orang tidak sembahyang, ya silahkan anak berjorak-jorak, itu tidak ada masalah. Ini membuktikan bahwa itu agama Islam itu agama yang penuh dengan toleransi, ya. Hanifiyah tisamhah, itu. Jadi ada kelonggaran, ada kemudahan yang diberikan oleh agama. Jangan terlalu ekstrim atau terlalu kejam, gitu, ya. Ta'amuk wa tasydid itu tidak juga terlalu artinya kejam sampai melarang secara keras, paksa. Itu tidak dibenarkan, ya. Dalam keadaan tertentu, hari-hari tertentu, misalkan pada saat seperti kalau kita misalnya hari raya, itu biasa itu di Madinah dulu, ya. Di Madinah saat-saat hari raya itu anak-anak itu bermain di dalam masjid dan tidak ditegah. Bahkan yang tua-tua juga laki perempuan menyaksikan anak-anak bermain perang-perangan, bermain panah-panahan. Itu tidak ada masalah kalau dilakukan di dalam masjid sepanjang tidak terlalu mengganggu orang yang beribadah di dalamnya. Makanya kalau pas sholat ya jangan diganggu. Di pelataran masjid Makkah, Masjidil Haram maupun Madinah itu kalau lagi tidak sembahyang itu memang kadang-kadang banyak anak-anak itu bermain lari-larian. Itu anak-anak orang yang datang berziarah ke Makkah ataupun ke Makkah, dia lari-lari ke sana kemari di pelataran-pelataran. Jadi itu dibiarkan saja sepanjang tidak mengganggu, ya, orang yang sholat itu. Jadi bermain-main, yal'abuna fil masjid, ya. Itu, ya. Kemudian, ya, jadi masjid itu
ya. Katanya jawazun nazar lahwi al-mubah. Jadi boleh melihat permainan-permainan yang dibolehkan oleh agama. Permainan-permainan yang dibolehkan seperti tadi itu misalkan anak-anak perang-perangan, main panah-panahan, panah-panahan aja-ajaan, bukan panah yang benar ya. Nah, itu. Begitu juga ya, jawazul la'bi bisilah ala tariqi tadrib lil harbi wa tansyid. Jadi boleh bermain dengan senjata dalam rangka itu latihan, misalnya latihan perang dan untuk juga memberikan semangat. Ya zaman dulu kan zaman perang, jadi latihan memanah dan lain sebagainya itu boleh. Ini juga menunjukkan apa namanya kebagusan para apa namanya anak-anak hamba sahaya yang dulu bekerja ya sama majikannya itu ya, itu juga membutuhkan permainan ya. Jadi untuk mereka bukan hanya kerja saja ya, berkhidmat untuk majikannya. Jadi para hamba sahaya zaman dulu juga diperkenankan untuk ya apa namanya bermain mainlah begitu. Nah, seperti itu. Boleh ya. Untuk apa namanya selingan ya, supaya dia tidak bosan dan lain sebagainya. Wa anha wa ana Aisyah anna walidah sauda ya, ada seorang budak hitam tuh ya. Walidah itu ibu, ya maksudnya di sini adalah budak perempuan, ya. Kanalah khiba fil masjid, dia punya tempat di masjid, ya, kemah begitu ya, punya apa namanya ya tempat untuk tempat dia tidur di masjid. Bahkan atatini fatahadatsu indi, dia selalu datang kepadaku dan berbicara bersamaku di sisiku, ya. Bagi orang yang tidak punya tempat tinggal, misalkan, atau orang musafir, ya orang dalam perjalanan, itu kalau umpamanya dia singgah lalu tidur di dalam masjid, ada tempatnya buat, itu tidak ada masalah, itu diperkenankan ya. Jadi orang berkemah itu bukan hanya sekarang, dari dulu itu, maka dinamakan khaimah. Nah, jadi itu dulu orang-orang yang perjalanan jauh, ya, musafir misalkan, termasuk juga orang yang tidak punya tempat tinggal, misalnya ada anak yatim piatu, orang miskin, fakir, tidak punya tempat tinggal, dia boleh tinggal di dalam masjid. Kalau ada halaman boleh dia bangun di sana, sekedar tempat dia berteduh saja, dan tidur di malam hari. Itu tidak ada masalah, itu diberikan ya, diberikan tempat untuk tinggal di dalam masjid dengan catatan ya tidak tidak menyebabkan misalnya masjid menjadi kotor dan lain sebagainya, atau ada fitnah-fitnah yang ditimbulkan. Jadi itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, boleh. Makanya dulu juga ada sahabat-sahabat yang dinamakan ahlu suffah, sahabat-sahabat yang tidak punya keluarga, termasuk sahabat Abu Hurairah itu ahlu suffah, dia tidak punya keluarga dan lain sebagainya ya. Dia sahabat-sahabat laki-laki yang sudah tidak punya keluarga, itu dia tinggal di dalam masjid ya, tinggal di dalam masjid tuh ya. Jadi boleh itu sepanjang tidak ada talwis. Talwis itu artinya tidak membuat kotor masjid dan lain sebagainya. Jadi itu dibenarkan, silahkan saja ya. Nah, jadi bagi orang yang tidak punya tempat tinggal itu ya, nah itu. Jadi boleh mendirikan tenda di dalam masjid. Ya, misalkan kalau ada seperti kita kan, maka itu jamaah tabligh itu dia ini pegangannya. Jadi dia ada dasar hukumnya tinggal di dalam masjid itu. Apalagi kalau dia pergi huruj-huruj itu. Jadi ini hadis menunjukkan bahwa orang boleh tinggal di dalam masjid dalam jangka waktu tertentu ya. Kan hadis sebelumnya juga umpamanya orang yang kena misalnya kena luka di medan perang, itu boleh ditampung di dalam masjid, dibuatkan kemah di sana, diobati dan lain sebagainya ya. Itu. Ya? Boleh-boleh saja, yang penting dijaga kebersihannya, boleh.
Bukan tidak boleh, boleh. Nah, itu. Silahkan, yang penting itu saja bersih. Nah, itu ya. Nah, ini kan jadi itu dibuatkan kemah ya. Jawazu darbil khaymah fil masjid. Jadi boleh itu membuat kemah di dalam masjid itu. Ibahatul mabit wal mukil bil masjid liman laisa lahu maskan minar rijal wa kadzan nisa bisyurut. Jadi boleh itu bermalam di masjid ya bagi orang tidak punya tempat tinggal bagi laki-laki. Begitu juga perempuan, tapi kalau perempuan ada syarat-syaratnya itu agak ketat lah. Nah, itu ya. Jadi boleh. Kan rata-rata masjid punya WC ya, punya ya begitu ya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Istiqlal itu banyak WC-nya. Ustaz Zer sih sembahyang tuh. Ratusan Masjid Istiqlal. Di Makkah Madinah juga sama itu, tapi dia di luar. Ya di halaman itu di bawah tanah tempatnya ya. Jadi boleh-boleh saja dan bukan hanya satu dua, apalagi di Makkah Madinah itu ratusan ya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah al-busaqu fil masjidi khati'ah. Berludah di dalam masjid itu sebuah kesalahan, dosa. Wa kafaratuha dabnuha. Nah, sebagai penebusnya itu kifaratnya adalah ditanam. Nah, apa maksudnya? Zaman dulu masjid belum keramik seperti ini, masih tanah liat. Jadi orang kalau sahabat berludah kan, nah itu. Jadi karena dia tanah liat, boleh saja langsung ditutup sama tanah yang lain kan, selesai. Jadi itu ditanam katanya. Kalau sekarang misalnya masjid kita begini berludah, ya harus dipel. Nah, siapa yang berludah? Dia yang harus mengepelnya itu ya. Bagaimana kalau di halaman? Halaman itu termasuk sebenarnya masjid, dia memang dilarang sebenarnya. Karena jadi itu sutran itu semuanya masjid, berarti tanah masjid. Itu memang harus dijaga gitu. Nah. Jadi al-busaqu fil masjidi khati'ah. Jadi berludah dalam masjid itu adalah sebuah kesalahan, dosa ya. Wa kafaratuha dafnuha. Nah, untuk menghapus dosanya itu harus kita yang berludah itu harus menanamnya, maksudnya membersihkannya. Ya. Nah, kalau zaman dulu itu ya karena masih tanah liat, belum pakai keramik ya dengan mudah. Kalau sekarang masjid bagus-bagus, halus-halus ya harus dipel, dibersihkan ya. Bisa pakai tisu boleh, nah, tisu basah dan lain sebagainya itu ya. Nah, ini ada sahabat ini ya, apa namanya, An Abi Ubaidah bin Jarrah ya. Ubaidah bin Jarrah ini termasuk panglima perang ini dia ya. Ta'annahu tanakhama fil masjid lailah. Dia sendiri itu ya berludah ya satu ketika di masjid pada malam hari. Panasya ayyadfanaha hatta raja'a ila manzili. Dia itu lupa kalau koeknya, ludahnya itu masih ada di dalam masjid sampai ya kembali ke rumahnya, lupa kalau dia berludah. Nah, fa akhaja sya'latan minna, lalu diambil itu obor cerentita, sya'latan minan nar ya. Jadi dia jauh obor, kan belum ada listrik, jadi dia pergi ke masjid jauh obor. Summa jaa, datang patalabah, dia cari itu di mana dia berludah itu. Hatta dafanaha, sehingga apa namanya? Ya menanamnya, itu membersihkannya. Wa qala alhamdulillahilladzi lam yaktub alayya khati'atal laila. Segala puji bagi Allah yang belum menulis atasku kesalahan pada waktu malam hari. Nah, itu. Nah, jadi ini juga menunjukkan bahwa masjid harus steril, bersih dari apa yang kotor dan lain sebagainya. Itu silahkan itu ya.
Memang ludah itu tidak kotor, tidak najis. Ya, termasuk ludah kental, koyak itu dia tidak najis. Ya, tidak najis. Cuma rupanya saja. Jadi kalau umpamanya kita pakai ujung misalnya baju atau sorban, kalau kita misalnya itu bisa-bisa saja kita ginikan atau bawa tisu dikantongi, itu tidak ada masalah. Jadi ludah itu tidak najis, ya, tidak najis. Tidak ada masalah kalau mengenai pakaian dan lain sebagainya. Ya. Ya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid, ya. Tidak akan terjadi kiamat, la taqumu sa'ah, tidak berdiri jam. Maksudnya tidak terjadi saat kiamat itu, la taqumu sa'ah, tidak terjadi kiamat hatta sehingga yatabahan nasu fil masajid, sehingga orang itu berbangga-bangga dengan masjidnya. Woi, bagus-bagusan masjid, lagu sepi. Oh, masjidku paling bagus, paling beli. Kalau sudah itu yang datang, di mana orang berbangga-bangga dengan masjidnya, berlomba-lomba membangun masjid yang besar-besar, mewah-mewah, tetapi sepi. Nah, kalau itu yang datang berarti pertanda kiamat itu akan segera. Itu ya. Kita disuruh bangun masjid seperti hadis yang pertama, silahkan bangun masjid sebagai tempat untuk beribadah. Tetapi manakala masjid itu menjadi ajang berbangga-banggaan dan lain sebagainya, itu yang tidak dibenarkan. Jadi masjid dibangun untuk tempat kita beribadah, memakmurkan masjid, itu ya. Nah, itu. Makanya di dalam Al-Qur'an kan, Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Jadi itu yang memakmurkan masjid itu hanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah, senantiasa mendirikan sholat, bayar zakat, dan dia tidak takut kecuali Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini maknanya apa? Jadi masjid itu dibangun untuk sebagai tempat kita membangun ketakwaan, ya. Membangun jati diri, menempa diri kita supaya menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa, takut kepada Allah. Bukan masuk ke dalam masjid untuk membangga-banggakan masjidnya paling bagus, paling segala-galanya, itu ya. Itu enggak. Makanya juga masjid itu tidak boleh terlalu dihiasi itu. Terlalu banyak, walaupun pakai kaligrafi itu ya. Jadi sebenarnya salah. Tidak boleh. Kalau sudah catnya satu ya sudahlah, jangan terlalu macam-macam. Tidak boleh terlalu bermacam. Zuhruf itu ya. Zuhruf itu artinya ya, wanha an zuhrufuha, an zuhrufatiha wa tazyiniha min kulli ma yushkilul qulub anil iqbal ala ta'ah. Jadi itu dilarang kalau terlalu terlalu megah hiasannya dan lain sebagainya. Walaupun kaligrafi bolehlah di atas, jangan terlalu rendah sehingga kalau kita umpamanya sholat bisa kelihatan. Itu bisa mengganggu walaupun ayat Al-Qur'an. Iya, jadi itu boleh-boleh saja itu. Di Masjidil Haram itu, Masjid Nabawi ada kaligrafi, tapi di atas sana tidak kelihatan. Jadi untuk tenongan dong menurut kita. Kalau yang sejajar dengan pandangan itu tidak ada semua. Dan ya, jadi kalau dicat ya satulah, jangan terlalu macam-macam ya. Itu dilarang. Nah, kalau sudah begitu itu pertanda ya, kiamat akan segera datang itu ya. Ya, sekarang ini zamannya itu sudah, berarti mendekati itu ya. Sederhana, yang penting bersih, ya, rapi, indah, itu rame. Nah, itu yang penting. Bukan megahnya, besarnya dan lain sebagainya.
Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu ma umirtu, aku tidak diperintah bitasyidil masajid, ya. Tasyidil masajid untuk apa namanya? Iya, membangun masjid secara besar-besar, panjang, lebar dan lain sebagainya tuh ya. Itu namanya tasyid, ya. Nah, itu. Jadi sekedarnya saja lah, ya. Ya, sekedarnya saja. Kalau sudah kita bisa perkirakan misalkan sekarang penduduk kita misalkan sekian, 2 tahun 3 tahun yang akan datang sekian tambahan misalkan, ya kita kurangi dengan yang meninggal juga, ya. Jadi sebenarnya jamaah itu fluktuatif, artinya ya bertambah juga berkurang. Nah, itu jadi jangan terlalu besar, ya. Jangan juga terlalu tinggi, itu namanya tasyid, ya. Jangan terlalu tinggi begitu dan lain-lain sebagainya itu, ya. Itu. Terlalu mewah lah, ya. Jadi sekedar sederhanalah supaya jangan sama dengan apa? Ya, apa namanya itu? Orang Buddha itu apa namanya? Iya. Itu seperti pihara. Nah, lihat itu pihara atau gereja. Nah, jadi kita bedalah. Jadi sederhana saja, biasa-biasa catnya. Nah, itu ya. Nah, jadi katanya itu nanti sama dengan orang Yahudi, Nasrani. Nah, itu ya. Adamu masyru'iyati rab'il bina'il masjid bima azadanil haja. Jadi tidak disyariatkan terlalu meninggikan bangunan masjid kalau ya. Jadi sudahlah kalau sudah apa namanya otak kita tidak apa namanya? Tidak kepanasan dan lain sebagainya, bahasa cukuplah. Terlalu tinggi memang arsitektur kadang-kadang ya berlebihan, ya. Jadi kalau kita lihat, jadi Nabi inginnya yang sederhana saja, yang penting itu ramenya, makmurnya, ya, itu. Dan jangan terlalu mewah-mewah lah itu. Nah, ini juga perlu diperhatikan ini. Nah, ini jadi orang yang membersihkan masjid itu sangat besar pahalanya ini, remaja-remaja itu, ya. Nah, ini hadisnya ini. Ya, di samping dapat ngopi, pisang goreng banyak, tapi pahala juga besar ini membersihkan masjid itu. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam, aku biasa-biasa ndendep Pak Kadus bilang kelem nyaran, semel dengan Pak Kadus nyaran diri, ya. Buatkan saja dia jadwal itu per minggu, nanti suruh baca itu di depan masjid. Nah, jadi an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah uridat alayya ujuru ummati, diperlihatkan atasku itu pahala-pahala umatku. Nah, jadi Nabi waktu beng serius pahala umatnya itu, pahala-pahala umatnya yang beribadah, berbuat baik itu semuanya Allah memperlihatkan kepada Nabi kita. Jadi Nabi kita sudah melihat itu pahala umatnya itu, ya. Hatta al-qadhatu yukhrijahar rajulu minal masjid. Termasuk misalkan kalau dia pernah mengeluarkan satu kotoran dari masjid. Nah, urung ke gareng kayu geru sugu lantar ke masjid no wahara no. Pahalanya, apalagi kalau membersihkan secara keseluruhan itu, ya. Ya. Itu kotoran sedikit, ringan, dia keluarkan dari masjid, itu Nabi melihatnya, oh ini. Makanya merebut itu profesi luar biasa itu, ya. Jadi pahalanya besar, tuh, ya. Ya, walaupun kadang-kadang kalau di kita kan sekarang misalkan kalau dikasih honor, ya, bukan gaji, honor lah. Nah, kalau di perkotaan, di kota besar itu memang dia bergaji besar, imam, ya. Tukang bersih masjid itu gajinya besar-besar. Di Masjid Al-Ihsan, masjidnya Adi Hidayat itu, gaji tukang sapunya itu 5 jutaan. Dan itu bukan satu orang, banyak.
belum imamnya. Kalah pegawai negeri. Itu saya tanya tukang sapu di masjidnya Adi Hidayat itu kan ada beberapa orang. Masjid Al-Ihsan namanya di Bekasi. Ya, berapa gajinya Pak? 5 jutaan Pak Haji katanya. Itu kan besar. Tapi itu lengkap nanti dengan dia mempersiapkan segala-galanya. Pas ada pengajian Jumat. Jadi berapa orang? Kami 10-an katanya. 10 kali ini sudah berapa? 50 juta. Tapi pemasukannya setiap hari Jumat, setiap Adi Hidayat itu kan 3 malam pengajiannya itu. 1 minggu itu di masjid itu. Kebetulan saya pernah ke sana. Di masjid tempatnya itu malam Jumat ketika dia ceramah, tapi kita tidak bisa masuk, sudah di pinggir jalan karena acaranya kan habis maghrib. Nah, jadi kalau Pak Haji mau ke sini itu sebelum selesai asar baru dapat di dalam katanya. Apalagi kalau datang sore-sore ya di luar udah full. Jadi saya nanya-nanya pada petugas-petugas itu yang bersihkan itu berapa gajinya. Ada yang lebih. Kalau imamnya lebih besar lagi gaji. Tukang azannya dan lain sebagainya. Nah, jadi itu boleh diberikan. Kalau memang tidak ada pekerjaan lain selain itu boleh dikasih gaji. Ya, imam juga boleh. Makanya kalau istilahnya di kota itu penanggung jawab takmir masjid. Ya, kalau kita di sini ya penghulu. Plus merebotnya itu kalau memang dia tidak punya pekerjaan selain itu, tukang azan juga kalau memang ditugasi untuk azan dan tidak ada penghasilan lain selain dari itu boleh dikasih honor, gaji, insentif. Tuh, boleh. Nah, jadi Nabi kita, Nabi Muhammad, jadi sewaktu Isra Mi'raj itu pernah diperlihatkan oleh Allah. Oh Muhammad, inilah pahala umatmu yang melakukan kebaikan sewaktu di dunia. Termasuk kalau dia pernah misalkan mengeluarkan 1 biji kotoran dari masjid. Mungkin pernah dia nyapu 1 kali di masjid. Nih pahalanya besar. Nah itu ya. Jadi besar. Apalagi kalau tiap hari dia membersihkan masjid itu ya. Dulu ada perempuan hitam zaman Rasulullah. Dia selalu membersihkan masjid. Itu ya, selalu membersihkan masjid. Nah, satu ketika Rasulullah datang 2 kali 3 kali Rasulullah tidak pernah melihatnya perempuan hitam yang selalu membersihkan masjid itu ya. Akhirnya Rasulullah tanya, "Mana perempuan berkulit hitam yang selalu membersihkan masjid?" "Oh, dia telah meninggal seminggu yang lalu," Rasulullah katanya. Marah Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya yang tidak memberitahu Rasulullah kalau dia sudah meninggal. Di mana kuburnya? Nih di sini. Pergi Rasulullah ke sana lalu mensolatkannya. Ya, kata Rasulullah, sekarang dia nyapu di sorga katanya. Itu kata Rasul. Jadi itu, ya. Makanya beberapa masjid seperti Masjid Ji'ronah, Masjid Namirah di di Mina itu, di Arafah, itu nama perempuan. Nah, Masjid Ji'ronah itu perempuan, namanya Ji'ronah yang dulu membersihkan Masjid Ji'ronah zaman Rasulullah. Makanya diabadikan menjadi Masjid Ji'ronah. Begitu juga Masjid Namirah di Arafah itu. Sama, itu perempuan-perempuan yang masjid. Mr. Pilot Wana kita Tuan Rahma nyapu di masjid. Dia bilang sama Hanan ya, hadhil marah ya fil jannah. Ini perempuan nanti masuk surga. Mr. Pilot dia kita Tuan Rahma nyapu bersihkan. Badaku laisa lahu zawju wa laisa lahu walad. Kalau ada punya suami, suaminya sudah meninggal. Wa imamul awal fil masjid. Oh, tidak punya anak. Oh. Hadhil mar'ah fil jannah. Dia perempuan ini di surga nanti. Itu oleh pilot. Ya. Itu. Jadi
masjid dibersihkan dan orang yang membersihkan masjid dapat pahala besar. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Apabila masuk salah seorang di antara kalian masjid, jangan duduk sehingga ia salat 2 rakaat. Jadi kalau kita masuk masjid tidak boleh duduk dulu, harus sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah itu, jangan duduk dulu, diharuskan untuk sembahyang tahiyatul masjid. Penghormatan terhadap masjid itu 2 rakaat. Termasuk hari Jumat walaupun imam sedang khutbah, kalau kita baru datang, ya sembahyang tahiyatul masjid itu ya. 2 rakaat itu ya. Tak boleh duduk dulu, harus sembahyang. Nah, seharusnya termasuk misalnya yang terdatang ngawinan, masuk masjid sembahyang dulu. Nah, ya. Karena usah Amir Muhtar ngamalan tetap ya. Itu jarang, padahal ini Rasulullah itu sangat tegas ya. Jadi jangan duduk sebelum sembahyang 2 rakaat itu. Ada kata ulama kalau tidak sholat itu diganti dengan membaca tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu. Nah ini kan masyru'iyatu sholati rakaatain liman dakhala al-masjid. Jadi disyariatkan sembahyang 2 rakaat bagi siapapun yang masuk masjid. Qala Syafi'i tahiyatul masjid. Ya, masyru'atun fi jamil awqat hatta waqtal khutbah lil jum'ah wa in takarrara duhulahu al-masjid. Nah, itu kan. Jadi kata Imam Syafi'i harus sembahyang tahiyatul masjid pada semua waktu termasuk waktu khutbah Jumat. Dan kalaupun dia berbilang-bilang kuat entah masjid. Nah, pira kali tak masjid sekano kali na sembahyang tahiyatul masjid. Nah, kan ya. Sebab dia itu tidak ada pokoknya sembahyang namanya karena sebab masuk jadi piran-piran tetama pira kali tetama maki sekano kali sembahyang berjulu belum tokol. Nah, 2 rakaat sembahyang tahiyatul masjid. Nah, itu ya. Namun sekedar liwat doang tidak dianjurkan ya. Misal anda tokol, atau masih tokol seberapa perlu sembahyang itu boleh ya. Yang penting yang terlalu lama. Ini ada khilaf ulama di sini. Jadi la tafutu bil julus walau tala. Jadi sembahyang tahiyatul masjid itu tidak luput walaupun tokol. Tapi yang paling bagus adalah begitu kita masuk, kalau memang sudah berwudu dari rumah, silahkan langsung saja sholat tahiyatul masjid baru duduk. Andaikan duduk sebentar, jangan terlalu lama. Nah, itu dia ya. Habis, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan apa? Masjid. Babu sifatis sholati. Nah, bab tentang sifat-sifat sholat. Wallahu a'lam. Besok telah.